Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nikade Indah Maharusadi dengan NIM 1817051040, yang kedua Loput Junita Rutari dengan NIM 1817051119, dan yang ketiga yaitu Ide Ayu Mas Mediana Devi dengan NIM 1817051261. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Mas Media Devi dengan di belakang 1261. Di sini saya akan mepresentasikan mengenai sistem informasi siklus pendapatan. Dalam prosesnya, sistem pemrosesan pesanan pada penjualan online (AOE) dengan penerimaan pesanannya melalui internet yang berasal dari berbagai situs web retail. Dengan memanfaatkan laptop, penjual memasukkan pesanan pelanggan dengan memasukkan pesanan tersebut melalui telepon, fax maupun surat, yang dapat memverifikasi dengan cepat kelayakan kredit pelanggan, memeriksa persediaan, serta memberitahukan kepada gudang serta departemen pengiriman mengenai penjualan yang disetujui, serta bagi pegawai gudang dan karyawan pengiriman memasukkan data mengenai kegiatan mereka segera setelah aktivitas mereka dijalankan, sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real time. Berikutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Di sini terdapat 3, yaitu yang pertama, ancaman umum. Pertama ialah data induk yang tidak akurat serta tidak valid. Selanjutnya yaitu pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif seperti kebijakan penetapan harga maupun informasi pribadi mengenai para pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ancaman umum ketiga dalam siklus pendapatan berupa kekhawatiran akan kehilangan maupun kehancuran data induk. Selanjutnya saya membahas mengenai entry pesanan penjualan yang terdiri dari 3 langkah yang diharuskan, yaitu yang pertama mengambil pesanan pelanggan, yang kedua mengecek serta menyetujui kredit pelanggan, dan yang terakhir yaitu mengecek ketersediaan. Dalam mengambil pesanan pelanggan, yaitu pesanan penjualan atau sales order merupakan dokumen yang dibuat selama entry pesanan penjualan yang mencantumkan nomor barang, kuantitas, harga, serta syarat penjualannya. Dalam prosesnya, seiring berkembangnya organisasi, semakin ingin memanfaatkan TI agar mendapatkan entry data diri pelanggan yang semakin banyak. Salah satunya itu dengan memberikan pelanggan melengkapi formulir dalam situs perusahaan serta dengan menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI. Dan dalam ancaman serta pengendaliannya, yang pertama yaitu ancaman dasar selama entry pesanan penjualan berupa bahwa data penting mengenai pesanan akan hilang maupun tidak akurat. Dan selanjutnya itu ancaman kedua yaitu dikaitkan dengan aktivitas entry pesanan penjualan, memperhatikan keabsahan dari pesanan ancaman. Dan selanjutnya yaitu persetujuan kredit. Batas kredit atau kredit limit yaitu saldo rekening maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan yang didasarkan pada sejarah kredit masa lalu serta kemampuan dalam membayar laporan umur piutang atau Accounts Receivable Aging Report, yaitu berupa laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. Saya Loput Junita Rutari, NIM 1817051119. Saya akan melanjutkan materi entry pesanan penjualan, yaitu mengecek persediaan. Selain mengecek kredit seseorang pelanggan, tenaga penjualan juga diperlukan menentukan persediaan apakah cukup atau tidaknya dalam mengisi pesanan sehingga pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Yang pertama, pemesanan kembali atau back order merupakan dokumen yang mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang dibuat ketika persediaan tidak mencukupi guna memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua, kartu pengambilan atau picking ticket merupakan dokumen yang mencantumkan barang serta kuantitas pada tiap-tiap barang yang dipesan serta mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan guna mengeluarkan barang tersebut ke departemen pengiriman. Catatan persediaan yang akurat amat penting guna mencegah kehabisan stok maupun kelebihan persediaan. Kehabisan stok dapat menyebabkan kerugian apabila pelanggan tidak bersedia menunggu serta membeli dari tempat lain, sedangkan kelebihan persediaan dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan menurunnya harga secara signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. Selain itu juga dapat merubah citra perusahaan menjadi pengencer diskon. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengiriman. Proses pengiriman mencakup 2 tahap, yaitu yang pertama mengambil dan mengepak pesanan, dan yang kedua mengirim pesanan tersebut.
Departemen bagian penggudangan dan pengiriman yang melakukan aktivitas tersebut. Yang pertama itu mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasi produk mana dan jumlah setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Kemudian yang kedua, mengirim pesanan. Departemen pengiriman membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Setelah staf administrasi bagian pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, jumlah pesanan penjualan, nomor barang, dan jumlah barang akan dimasukkan dengan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui file jumlah yang dimiliki dalam file induksi persediaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penagihan. Aktivitas dasar ketiga siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Penagihan dan pembaruan piutang usaha sebagai proses terpisah dan keduanya dilakukan oleh dua fungsi terpisah dalam Departemen Akuntansi. Yang pertama itu penagihan. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang dikirimkan adalah hal yang penting. Aktivitas penagihan hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Kemudian yang kedua, pemeliharaan data piutang usaha. Fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab kepada controller melakukan dua tugas dasar, yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan karenanya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Dua cara dasar untuk memelihara data piutang usaha adalah dengan metode faktur terbuka dan pembayaran gabungan. Materi yang kelima yaitu penerimaan kas. Penerimaan kas merupakan langkah terakhir dalam siklus pendapatan. Daftar pengiriman uang merupakan dokumen untuk mengidentifikasi nama dan jumlah dari semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian piutang. Cara lain untuk mempercepat pemrosesan pembayaran pelanggan melibatkan penggunaan bank. Bank secara elektronik mengirimkan informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan segera setelah bank menerima dan menandai cek-cek tersebut. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas yaitu untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Pemisahan tugas merupakan prosedur yang paling efektif untuk mengurangi risiko atas pencurian. Semua pengiriman yang pelanggan lakukan harus disetorkan utuh ke bank untuk meminimalkan pencurian. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua.